Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu. Tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri padamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Bila kita melihat situasi kita di dunia zaman ini, sebagian besar orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang yang terkenal, untuk menjadi orang yang berpengaruh, untuk menjadi orang yang dipuja-puji oleh semua orang. Kita jarang melihat atau menemukan orang yang ingin menjadi pelayan. Di dalam gereja kita tahu bahwa sebagian kecil dari kita ingin menjadi pelayan. Misalnya pastor atau imam, biarawan-biarawati, itu di dalamnya ada suster, frater, bruder. Mereka-mereka itu ingin menjadi pelayan. Akan tetapi, di dalam kehidupan para imam dan biarawan-biarawati ini sering mengikuti tren yang terjadi di tengah dunia ini. Hampir-hampir kami
imam dan biarawan-biarawati ini mengikuti kebiasaan dunia ini. Mau menjadi pemimpin yang terkenal, mau menjadi orang yang terkenal, bukan menjadi pelayan yang terkenal. Maka melalui bacaan pada hari ini, saya secara pribadi dan teman-teman lain ditegur oleh Tuhan sendiri, diingatkan oleh Tuhan sendiri bahwa kami atau kita semua orang yang percaya kepada Tuhan melalui Yesus dipanggil untuk menjadi pelayan. Menjadi pelayan berarti ada sikap kerendahan hati di sana. Kita mesti rendah hati seperti pemungut cukai tadi. Dia datang, dia tidak berani menengadah ke langit, tetapi dia merebah dan dia katakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Mari kita belajar seperti pemungut cukai tadi, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi juga merendahkan diri di hadapan sesama. Sulit kita menemukan orang-orang yang merendahkan diri di hadapan sesama. Karena seperti tadi, saya katakan bahwa dunia ini ngetren orang mau menjadi pemimpin terkenal dan lain sebagainya, sehingga untuk merendah masih sulit. Maka mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi juga merendahkan diri di hadapan sesama. Misalnya, kalau orang berkata kasar kepada kita, kadang kita cepat sekali membalasnya. Itu artinya kita belum bisa merendah di hadapannya. Maka mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Mengapa? Karena Yesus katakan, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jangan kita mencari pujian dari manusia. Karena manusia hanya memuji kita saat moodnya baik, saat kita berbuat baik kepadanya. Tetapi ketika kita berbuat salah, dia tidak akan memuji kita. Mungkin dia akan menginjak kita. Tetapi Tuhan tidaklah demikian. Maka mari kita mencari pujian Tuhan. Karena pujian Tuhan itu sungguh objektif, sungguh baik bagi kita. Apapun keadaan kita, dia tetap menyayangi kita. Dia tetap memuji kita dan diharapkan kita berbalik kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berjuang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menjadi pelayan yang sungguh-sungguh rendah hati seperti Yesus. Yang walaupun anak Allah, dia merendahkan diri seperti manusia. Dan dengan hidup bersama kita, ia menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama. Karena kami sadar bahwa kami kurang merendahkan diri di hadapan sesama. Kami selalu mencari pujian, kami selalu mencari kehormatan dan lain sebagainya. Maka buatlah kami untuk menjadi manusia baru di dalam Dikau, yaitu rendah hati seperti Yesus yang telah menunjukkan teladan hidupnya bagi kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.